Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan masuk di pelajaran kita, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Setelah materi kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, hari ini kita masuk di perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, mengingat kembali pelajaran yang lalu, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kalau pada pagi hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, berbeda dengan materi kita yang kemarin, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, tujuan dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Nah, pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif bisa terjadi melalui dua cara, yaitu alami dan buatan. Nah, contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama, tunas. Kedua, umbi lapis. Yang ketiga, umbi batang. Yang keempat, umbi akar. Yang kelima, geragi. Yang keenam, akar tinggal atau rizom. Yang ketujuh, spora. Nah, contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan cara bertunas. Yang pertama, pisang dan tumbuhan suji. Yang kedua, umbi lapis, misalnya bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay. Yang ketiga, umbi batang, misalnya kentang dan ubi jalar. Yang keempat, umbi akar, misalnya wortel dan singkong. Yang kelima, geragi, misalnya rumput teki dan stroberi. Yang keenam, akar tinggal atau rizom, misalnya kunyit dan lengkuas. Yang ketujuh, spora, misalnya lumut. Nah, itu yang terjadi secara alami. Adapun yang terjadi secara buatan dengan cara yang pertama mencangkok, yang kedua setek batang, yang ketiga setek daun, yang keempat merunduk, yang kelima tempel atau ukulasi dan menyambung. Nah, contoh perkembangbiakan dengan cara mencangkok, misalnya rambutan atau mangga. Kemudian setek batang, contohnya singkong. Yang ketiga, setek daun, misalnya cocor bebek. Yang keempat, merunduk, misalnya stroberi. Yang kelima, tempel dan menyambung, misalnya jeruk dan durian. Nah, adapun keuntungan dari perkembangbiakan tumbuhan dengan cara cangkok, setek, merunduk, dan okulasi. Yang pertama, menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induk. Yang kedua, menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih. Yang keempat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Nah, itu ada 4 keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara cangkok, setek, merunduk, dan okulasi. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal-soal. Nah, soal yang pertama. Sebutkan 4 keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara cangkok, setek, merunduk, dan okulasi. Yang kedua, apa perbedaan perkembangbiakan generatif dengan perkembangbiakan vegetatif?
Yang ketiga, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara melalui umbi lapis. Yang keempat, sebutkan 2 contoh tumbuhan yang bisa kita cangkok. Yang kelima, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak melalui umbi akar. Selamat bekerja. Tuhan